Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan Pipi Go. Kak mau tanya, Hmm, aku kan masih ragu nih. ragu apa tuh? Ya mau agamanya apa gitu. Oke, lalu? Aku mau nanya, eh, bisa nggak Kak Elia ngasih aku eh, kayak ngeyakinin aku kalau Kristen tuh yang benar. Oke. Puji Tuhan, kali ini sebuah video yang akan ditayangkan bagaimana Elia Miron ditanya apakah Kristen adalah agama yang benar. Kalau Kristen agama yang benar, coba dijelaskan. Nah, kita akan ikuti diskusi ini. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga bagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Begini, anggaplah agama itu sama. Jadi kamu sedang cari pintu ya. Kamu sedang mencari pintu. Anggaplah itu sama semua. Sama semua. Nggak ada bedanya. Sama-sama tawarin surga kok. Semua tawarin surga. Anggaplah semua sama saja. Semuanya tawarin surga. Tapi coba kamu lihat. Yang ada di dalam agama itu masing-masing, siapakah yang bisa mengalahkan yang menyebabkan kamu tidak bisa ke surga? Orang tidak bisa ke surga itu karena kejahatannya, dosanya. Orang semua agama tawar surga, tapi apakah agama itu telah mengalahkan kuasa yang menghalangi kita ke surga? Selain Yesus. Nggak ada. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Agar kita yang harus mati tidak lagi dikuasai kematian itu. Itu tujuannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Anggap semua sama. Apa sih yang ditawarkan? Sorga semua. Tapi mereka menyelesaikan nggak penyebab kamu tidak bisa ke surga itu apa? Orang semua itu sepakat yang buat kamu ke surga itu perbuatan baikmu, yang buat kamu ke neraka itu dosamu. Nah, ada nggak di semua agama itu selain Yesus yang mengalahkan dosa-dosa? Nggak ada. Dan yang kedua yang paling penting, Tuhan Yesus mengajarkan kasih-Nya, Dia mengajarkan hukum-Nya. Dia melakukan itu enggak? Melakukan itu. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu, dan lain sebagainya. Dia melakukan itu loh. Sedangkan di tempat lain, mohon maaf, Dia mengajarkan surga, tapi perbuatannya, anak kecil aja dikawini. Istrinya banyak. Suka bunuh orang, menghalalkan darah orang. Kebenaran apa yang datang? Tuh sekejam itukah Tuhan kalau tidak mau beriman kepadanya, penggal kepalanya? Halalkan darahnya. Dia mengaku kepada dia mengaku bahwa kamu ke surga, tapi dia sendiri masih didoakan. Kepastian apa yang kamu peroleh dari dia yang belum tentu di surga? Sedangkan Kristus dia bangkit disaksikan ratusan orang. Itu data sejarah. Dia naik ke surga, itu dilihat ratusan orang. Dia bangkit, itu menghebohkan masa itu. Orang-orang terheran, lu dia kan udah mati kok bangkit kembali. Artinya apa? Orang-orang itu keheranan betapa berkuasanya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi makanya saya tanya sama kamu itu beragama, kamu itu mencari apa? Saya selalu berkata begini, percaya Yesus atau tolak Yesus is not about you're smart or not. Kamu masalah kamu orang pintar atau enggak pintar. No. Kamu percaya atau tidak percaya Yesus itu tergantung kamu menyadari enggak sih? Kamu mengakui enggak sih
bahwa kamu itu berdosa. Kalau misalnya mengakui tapi nggak dibaptis gimana, Kak? Nggak boleh. Karena baptisan Berarti wajib. Boleh, harus itu. Karena kalau kamu percaya, kamu pasti kalau kamu mengaku percaya Yesus, maka kamu melakukan apa yang Yesus mau. Matius 28 ayat 19, baptisan. Karena baptisan itu adalah kamu dipersatukan dengan kematian Yesus. Kolose 2 ayat 11. Jadi harusnya kita yang mati karena dosa. Tapi di dalam baptisan kita itu mati bersama Yesus di kayu salib. Sehingga kematian yang seharusnya kita tidak terima, kita terima. Itu digantikan oleh Dia. Jadi ketika kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia baru. Ya meskipun memang ketika kamu sudah dibaptis, mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi kamu punya imam besar yang memerantarai kamu kepada Bapa, yang menjadi pengampunan dosa-dosa. Ingat loh. Kalau baptis itu harus pakai pendeta atau bisa sendiri, Kak? Kamu nggak bisa sendiri dibaptis. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu kalau memang mau dibaptis, kalau memang mau percaya Yesus, gini, menjadi orang Kristen itu bukan seperti mengucapkan dua kalimat. Tahu ya maksud saya ya? Sah. Enggak. Kamu harus mengerti dulu mengapa kamu beriman. Saya pun kalau misalnya saya disuruh membimbing kamu, saya pun nggak akan kasih kamu ke pastor baptis dia pastor. Karena saya belum mau membaptis orang. Tapi kamu tanpa pengertian, kamu mengerti dulu. Kenapa sih Kak Elia saya harus percaya Yesus? Apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda? Dan mengapa saya harus ikut Dia? Ya, ingat Tuhan Yesus itu menarik kamu, tidak menawarkan kamu kemewahan, kekayaan loh. Artinya kekristenan itu bukan tipuan. Karena kalau seandainya itu tipuan, itu akan menyenangkan hati manusia. Sedangkan ajaran Yesus itu menentang human desires. Ya, sedangkan pengajaran-pengajaran yang lain, dia tawar ini, tawar di surga ada begini. Iya toh? Tuhan ikut Yesus tuh nggak tawar dia, kamu ikut aku, kamu kaya, kamu ini enggak. Kamu ikut aku, kamu pikul salibmu, kamu rela menderita. Kenapa? Karena upahmu menanti di surga. Kamu tidak dicipta untuk di tempat dunia yang berdosa ini. Tapi kamu dicipta untuk dunia langit bumi baru yang tanpa dosa. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, mau dibaptis, tak segampang itu. Kamu harus belajar, kamu mengerti. Dengan demikian kamu merenungkan. Ketika kamu sudah merenungkan, oh I got it. Kamu butuh belajar dulu baru dibaptis gitu, Kak. Kamu harus mengerti dulu. Kenapa kamu beriman? Biar kamu tidak jadi orang Kristen abal-abal. Karena percuma kamu dibaptis, tapi kamu tidak punya pemahaman iman yang benar, orang lain kamu bisa keluar lagi. Untuk apa? Jadi kamu belajar, kamu mengerti, kamu dibimbing dulu, kamu punya pengetahuan dulu yang benar, kamu kuat di dalam iman, kamu mantap di dalam pemahaman, maka kamu putuskan dibaptis. Ketika kamu dibaptis, kamu berjalan mengerjakan keselamatanmu itu. Itu yang penting. Yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Kalau orang berusaha masuk surga, coba logikanya begini deh. Adam itu dilempar ke neraka, dilempar ke bumi itu karena satu dosa. Lalu kita yang bermandi dosa ini berusaha untuk masuk surga. Nah, maka kita butuh bahtera. Yesus sendiri yang tidak berdosa. Siapa yang bilang Yesus berdosa? Yang menyalibkan dia aja berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun sama dia. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidakbersalahan dialah, kita dianggap tidak bersalah. Karena yang tadinya kita bersalah, dianggap menjadi tidak bersalah karena iman kepada Dia yang tidak bersalah namun dibuat bersalah oleh karena kita. Jadi kamu perlu tahu kekristenan itu sangat dalam sekali. Dan kamu harus mendalami itu agar kamu itu sharp, kamu terbentuk, karakter kamu itu kuat. Jadi orang katekisasi ini ada di komen katanya katekisasi.
Itu belajar. Katekisasi, kamu bisa ikut ke gereja tertentu, kamu bisa ikut belajar dengan mereka, itu namanya katekisasi. Untuk mengajarkan kamu iman kekristenan itu seperti apa. Gitu. Baik teman-teman TBJ, video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Menanggapi diskusi tadi, saya memiliki sebuah pertanyaan. Apakah manusia bisa selamat hanya dengan perbuatan baik? Ini adalah hal yang sangat mustahil. Mengapa? Karena pada dasarnya kecenderungan hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Dicatat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Mengapa? Karena kita manusia mewarisi kutuk atau sifat dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Hati yang telah rusak membuat kita tidak mampu hidup benar di hadapan Allah dan melakukan hukum-hukumnya dengan sempurna. Itulah mengapa kita memerlukan juru selamat. Ia yang akan memulihkan hati kita yang telah rusak karena dosa. Ingat, ketika awal mula kejatuhan manusia, konsekuensi dari itu semua adalah kematian, baik itu jasmani maupun rohani. Tetapi karena kasih Allah yang besar kepada umat manusia, sehingga Ia mengutus firman-Nya, yaitu Yesus sebagai kurban yang agung, agar kesalahan kita diampuni, dan setiap kita yang percaya padanya akan memperoleh keselamatan. Ketika kita taat menerima Dia dalam hidup kita, hati kita akan dipulihkan. Kita diberikan hati yang baru, dan Allah Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua.